Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barokah ini Allah telah mudahkan kita semua untuk sama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi asbab kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mendengarkan beberapa ayat dan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa sebab terhalangnya seseorang mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa taj'alakum jannati wa taj'alakum anhar." Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Hasan Basri. Hasan Basri ini adalah seorang ulama di zaman tabi'in setelah para sahabat. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, saka telah mengadu ilahi kepada beliau al-jadba, mengenai paceklik. Paceklik ini sawah yang kekeringan ataupun kebun yang lama tidak turun hujan sehingga tanaman ini mulai mengering. Faqala, maka Sayyidina Hasan Basri menjawab, istighfar lillah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaka, kemudian beberapa lama datang ilahi akhar, seorang laki-laki yang lain, al-faqra, mengadukan tentang kefakiran. Tadi yang pertama ada orang datang kepada beliau mengadukan tentang paceklik. Kemudian tak lama kemudian ada orang datang kepada beliau mengadukan tentang kefakiran. Wasaka ilai akhar qillata nasla. Kemudian tak lama kemudian datang laki-laki lain mengadukan tentang sedikitnya keturunan atau enggak punya anak. Wa akharu qillata ri'in ardihi. Tak lama kemudian datang orang yang keempat mengadukan kepada beliau tentang sedikitnya hasil bumi, yaitu hasil pertanian. Fa'amarhum kullahum bil istighfar, maka beliau memerintahkan setiap orang yang datang kepada beliau memerintahkan untuk istighfar. Faqala Rabi ibnu Sabih, berkata Rabi ibnu Sabih, yaitu muridnya Sayyidina Hasan Basri rahmatullah alaih, ataka rijalun, Syekh, telah datang seorang laki-laki atau beberapa laki-laki yaskuna ilaika, yang telah mengadukan kepada engkau abwaban, yaitu masalah yang berbeda-beda. Masalah yang pertama tentang paceklik. Kemudian laki-laki yang kedua datang masalah apa? Sedikitnya keturunan atau tidak punya anak. Kemudian masalah yang berikutnya mengenai orang yang mengalami kefakiran. Kemudian yang keempat adalah masalah orang yang sedikit hasil bumi ataupun ya tanaman yang mati.
Akan tetapi beliau menjawab dengan jawaban yang sama, memerintahkan kepada mereka untuk istighfar. Wa yas'alunaka anwa'an, dan perihal yang bermacam-macam. Jadi orang yang datang kepada Syekh Hasan Basri ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda, perihal yang macam-macam. Fa amartahum, sedangkan engkau memerintahkan mereka kulahum semuanya bil istighfar, untuk istighfar. Fatalah hadhil ayah, kemudian Syekh Hasan Basri membaca ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yamdidkum bi amwali wa banin wa taj'alukum jannati wa taj'alukum anhar. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita bahwasanya setiap orang ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Orang yang pertama ini orang yang memiliki ladang ya, ataupun sawah. Kalau kita kebun nggak ada, sawah nggak punya, mungkin ya kalau kita tidak memiliki pekerjaan ataupun kerja dengan keuntungan yang sedikit seperti orang yang berdagang. Ini kembali masalah kepada diri kita, karena dalam satu hadis yang lain sesungguhnya seorang itu terhalang mendapatkan rezeki sebab dosa-dosa yang dilakukannya. Maka yang kedua ini juga masalah kefakiran. Kefakiran susah ya. Ya selalu kekurangan dalam masalah rezeki. Ya dalam sebulan keperluannya ini seharusnya 3 juta, tapi pendapatannya hanya cuma 1 juta. Ini termasuk orang yang fakir. Fakir ini di bawah miskin. Ini juga kembali kepada diri kita, kurangnya istighfar. Kemudian sampai orang itu tidak memiliki keturunan, ini juga karena kurang istighfar. Karena dalam ayat Al-Quran ini Allah telah berjanji bahwa orang yang memperbanyak istighfar, wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak harta. Wa banin ini artinya anak laki-laki. Jadi kalau orang itu menginginkan punya anak laki-laki, perbanyaklah istighfar. Tapi bukan berarti kalau orang itu punya anak perempuan berarti banyak dosa. Tidak. Nanti kita nih sangka buruk kepada orang yang punya anaknya perempuan, itu kurang istighfar, itu tidak. Ya, jangan kita nih sangka buruk. Ya, ini semuanya anugerah ini. Akan tetapi bila mana seseorang ingin mendapatkan anak laki, yaitu perbanyaklah istighfar. Kalau ingin banyak hartanya, banyak istighfar. Nah itu ada orang nggak pernah istighfar tapi rezekinya lancar terus, Pak. Ini gimana? Jadi rezeki itu memang anugerah daripada Allah. Tapi ada orang yang diperbanyak rezekinya lewatnya istighfar. Seperti para kiai itu kan biasanya ake wirid, ake duit. Banyak wirid, banyak duit. Ya para kiai juga banyak hartanya, tapi banyaknya harta para kiai itu rata-rata lewat amalan wirid atau istighfar. Jadi ada orang yang maksiat tapi rezekinya lancar. Ya, ada orang yang mendapatkan rezeki itu lewat istighfar. Nah, kalau kita ini ingin mendapatkan rezeki yang lebih barokah, kalau rizki yang kita peroleh diiringi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Di samping rezeki kita menjadi barokah, anak-anak keturunan kita jadi menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Ini kalau kita mendapat atau memperoleh harta diiringi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kalau masalah rezeki, kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
beliau lebih suka satu hari kenyang, satu hari lapar. Ya padahal beliau mampu, dari tangan beliau kan beliau punya 5 mukjizat. Dari tangan beliau bisa mengeluarkan susu, bisa mengeluarkan madu. Bahkan mampu mendatangkan makanan langsung dari surga. Kalau Siti Maryam saja itu mampu mendatangkan makanan langsung dari surga, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau lebih senang satu hari kenyang, satu hari lapar. Bahkan beliau pun menyempatkan setiap hari istighfar, dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi permasalahan yang datang dalam kehidupan kita ini kembali kepada diri kita. Ya kalau orang itu rezekinya seret karena kurang istighfar. Kalau mungkin bagi orang pedagang keuntungannya sedikit, ini jadi juga sebab kurang istighfar. Kalau orang nggak punya anak, ini juga karena kurang istighfar. Nah kalau kita ini betul-betul istighfar, mohon ampun kepada Allah, insya Allah janji Allah dalam Al-Quran, wa yumditkum bi amwal, kata Allah akan memperbanyak harta, wa banin, dan keturunan. Hartanya banyak, keturunannya banyak. Lihat para kiai itu anaknya paling sedikit berapa? Paling dikit Pak. Kayak di Temboro itu kiai anaknya di atas 25. Ya. Yang terakhir itu saya dengar 29 dari 4 istri Pak. Dari 4 istri. Berarti kalau katakan 25 dari 4 istri, satu orang berapa? Kira-kira satu orang 6. Ya, ini para kiai. Tapi kita yang rezekinya pas-pasan, jangan coba-coba ya. Ya memperbanyak anak ini nanti malah banyak kurangnya. Nanti banyak tuntutannya, banyak kewajiban yang tidak kita tunaikan, malah jadi dosa. Tapi kalau kita nih memang ingin memperbanyak anak, ingin memperbanyak rezeki, sesuaikan, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah. Nah biasanya para kiai itu istighfar minimal 1000 kali setiap malam. Bagusnya 1000 kali. Di samping rezeki kita insya Allah barokah. Kalau rezeki kita barokah, insya Allah dimakan anak-anak kita ini, anak kita jadi barokah, menjadi mudah untuk taat kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi kepada Kiai Khalil Bangkalan. Hanya saja orang yang datang kepada Kiai Khalil Bangkalan ini masalah rumah tangga. Rumah tangga yang sering bertengkar, beliau menjawab perbanyak istighfar. Ada tambahan dari Kiai Khalil Bangkalan, ketika seseorang datang kepada beliau mengadukan tentang rumah tangganya sering bertengkar, beliau cuma menjawab perbanyaklah istighfar. Intinya kata Nabi, inna rajula la yahrumu rizqa bidan bin musibahu. Sesungguhnya seorang laki-laki itu terhalang mendapatkan rezeki oleh karena dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi dosa ini kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ini ingin lepas daripada masalah, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu salah satunya dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah. Seperti tadi yang diceritakan, beberapa orang yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda,
datang kepada Syekh Hasan Basri rahmatullahi, tapi belum menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu memperbanyak istighfar. Jadi istighfar ini mencangkup ya, menyelesaikan seluruh masalah-masalah dalam kehidupan kita. Maka kita ini yang mungkin rezekinya pas-pasan, jangan melihat orang yang rezekinya banyak tapi tidak taat kepada Allah. Ya. Nah, kita mungkin ya lewatnya harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena orang itu yang memang sudah dianugerahkan oleh Allah, ada memang yang ditakdirkan menjadi orang kaya. Ya, orang tuh kalau sudah ditakdirkan menjadi orang kaya, usaha apa saja tuh Allah mudahkan. Nah, ada orang tuh memang ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, tapi lewatnya istighfar atau dengan amal agama yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita andaikan ya rezeki kita ini pas-pasan, kemudian kita sudah memperbanyak istighfar, ini jangan suudzon kepada Allah. Yang jelas ini sudah janji Allah bahwa orang yang memperbanyak istighfar wa yudidkum bi amwal, akan ditambah hartanya oleh Allah. Berarti kalau nanti rezekinya masih kurang, istighfarnya ditambah lagi. Sampai berapa? Kira-kira? Ya, tidak ada batasnya. Sayyidina Abu Hurairah itu setiap hari istighfar 10.000. Itu sahabat yang sudah dijamin masuk surga, sahabat yang istimewa, yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu menyempatkan istighfar setiap hari berapa? 10.000. Yang singkat ceritanya, akhirnya Sayyidina Abu Hurairah itu yang tadinya nggak punya keluarga, tinggalnya di masjid, ya ashabus suffah, orang-orang yang hari-hari tinggalnya di masjid, tidak punya keluarga. Makanan ya mengharap dari pemberian dari orang. Ashabus suffah itu ada 70 orang, kurang lebih ada 70 orang yang tinggal di Masjid Madinah. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, kurang lebih beberapa ribu hadis yang beliau telah riwayatkan. Nah, karena beliau memperbanyak istighfar kepada Allah 10.000, pada akhirnya beliau mendapatkan janda muda, cantik dan kaya raya. Janda muda, cantik dan kaya rayu. Nah, tapi kita jangan salah niat. Setelah kita dengar hadis ini, lalu kita nih memperbanyak istighfar 10.000 supaya dapat jando kayu. Jangan ya. Ya, kita ini kan masih banyak permasalahan kita. Ya, orang itu masalahnya beda-beda. Harapan kita yang penting rezeki kita cukup, badan kita sehat. Karena yang paling penting adalah memiliki badan yang sehat, dan termasuk rezeki adalah memiliki badan yang sehat. Ya, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar, ini yang Pak Haji yang udah tua nih kan, sampai meninggal dalam keadaan sehat wal afiat. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mudah-mudahan setelah kita mendengarkan satu kisah dari Syekh Hasan Basri yang telah didatangi beberapa orang memiliki masalah yang berbeda-beda, namun beliau tetap memperbanyak istighfar. Itu jawaban beliau. Beliau meyakini dengan satu ayat, yaitu wa yumditkum bi amwal wa banin. Ya, wa banin itu anak laki-laki. Bukan hanya itu, kata Allah, wa taj'al lakum jannatin wa taj'al lakum anhar. Kemudian Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Maknanya apa? Kalau orang itu memperbanyak istighfar, insya Allah kali-kali yang mengalir itu tidak akan sampai mengalami kekeringan.
Keringnya kali yang mengalir, sungai yang kering itu karena kurangnya orang itu istighfar kepada Allah. Ya, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.